Palu ini, seperti sensasi terkuat di langit, tak terkalahkan, bersinar dan megah, dan banyak lubang kosong di sekelilingnya. Di bawah kekuatan palu ini, semuanya runtuh. Bahkan seluruh lembah, di bawah kekuatan palu ini, ikut bergetar dengan gila-gilaan. Ayo bersaing denganku untuk mendapatkan kekuatan. Selamat datang, kata Qin Chen malah tertawa, membuang awan liar, seluruh tubuhnya membumbung tinggi ke langit, kuat, dia tidak mengelak atau menghindar, tubuh suci kuno didesak secara ekstrim, tinjunya seperti reinkarnasi Yin dan Yang, dan tinjunya meroket. Saat langit muncul, ia bertabrakan dengan palu besar. Apa? Gunakan tinjumu untuk menahan harta palu perangku. Pada saat ini, bahkan pria kekar pun terkejut. Dia mencibir di dalam hatinya, dengan senyum kejam di wajahnya. Karena anak itu mencari kematian, dia tidak bisa disalahkan. Dia sepenuhnya mendesak Shen Yuan di tubuhnya, dan palu raksasa di tangannya jatuh dengan gila-gilaan. Itu seperti petir di hari yang cerah, seluruh lembah menjerit, dan ledakan mengerikan menyapu lembah. Seluruh lembah retak dengan sekali klik. Di dalam kabut, deretan cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip dan deretan cahaya berguncang. Di bawah pukulan Qin Chen, seluruh tubuhnya terkejut. Dia harus mengatakan bahwa kekuatan lelaki kekar ini sedikit lebih menakutkan daripada lelaki tua Huang Yun. Saat dihantam palu, tubuh Qin Chen melonjak dan tubuhnya terguncang. Namun, setelah mengalami pertarungan dengan naga buaya, kekuatan fisik Qin Chen sekali lagi meningkat. Pukulan ini hanya mengejutkannya, tapi itu tidak menyakitinya sama sekali. Dalam hal pertahanan fisik, Qin Chen sekarang jauh melampaui Saint Lord tahap akhir. Inikah kepercayaan dirimu? Tapi begitu, kata Qin Chen mencibir, dan seluruh tubuhnya terangkat ke langit, luar biasa. Kamu tidak terluka. Gumam pria kekar itu membuka matanya lebar-lebar, kaget, dan mundur beberapa langkah. Aku akan terluka, hahaha, pemuda ini tahu bahwa Anda sedang menyergap di sini. Kata Qin Chen mencibir lagi, dan menembak dengan penuh semangat. Kamu tahu sudah lama, tidak mungkin, jika kamu tahu, bagaimana kamu bisa memasuki lembah ini? Jawab pria kekar itu, konyol. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menghitung Ben Sao dengan berbaring menyergap di sini? Alasan mengapa saya masuk adalah karena saya takut Anda akan melarikan diri, dan aku memasuki tempat ini dengan sengaja. Ah, Ben Sao tidak repot-repot berbicara omong kosong denganmu, ambil saja dan cari jiwamu. Kata Qin Chen naik ke langit dan membanting kembali ke arah lawan. Tubuhnya yang tinggi berdiri tegak seperti gunung suci pada zaman dahulu. Di antara tangannya yang besar, badai asal yang tak terhitung jumlahnya berputar, kekuatan magis asal muncul, dan peradaban tak berujung tiba-tiba mencuat. Apa ini? Apa ini adalah peradaban yang tak terhitung jumlahnya di surga? Bagaimana mungkin dia sendiri yang memiliki kekuatan peradaban yang begitu mengerikan? Sungguh kekuatan yang mengerikan. Kata pria kekar itu, bola matanya hampir jatuh dari rongga matanya. Dari tinju Qin Chen, dia sepertinya melihat kekuatan beradab dari seluruh alam surga, hukum dan peradaban yang tak terhitung jumlahnya, yang masing-masing memiliki efek magis membalikkan matahari dan bulan, dan menyusup ke misteri hantu dan dewa, yang mengejutkannya. Dan kamu, sekelompok bandit Void, cukup berani untuk mengepung Ben Sao di sini. Kata Qin Chen tidak menjawab kata-kata pria kekar itu. Sebaliknya, dia membalikkan telapak tangannya dan meninju 3 pukulan ke udara. Di antara 3 pukulan, ombak melonjak, dan energinya sekuat gunung, dan kehampaan antara langit dan bumi hancur, dan kelompok Master Bandit Void dibombardir dengan gila-gilaan. Tidak, keluar, anjing ini terlalu ganas. Teriak bandit Void itu dikejutkan oleh kekokohan Qin Chen dan hampir pingsan. Qin Chen sendirian menghadapi begitu banyak dari mereka, dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Satu persatu, mereka semua ketakutan. Mereka sangat panik, menggabungkan kekuatan mereka dan membentuk formasi.
Melihat ini, wajah Yu Qiansu sedikit berubah, dan dia bersuara ingin membantu. "Qiansu, jangan bergerak, serahkan saja orang-orang ini kepadaku," kata Qin Chen mencibir. Dia telah merencanakan untuk memverifikasi kultivasi seni bela dirinya sejak lama. Menghadapi banyak serangan, dia tetap tidak bergerak dan menembak seperti kilat. "Huff, nak, kamu terlalu gila. Jika demikian, aku akan melawanmu sampai mati untuk melihat siapa yang akan mati," kata pria kekar itu menunjukkan cahaya yang ganas di matanya. Tubuhnya bergetar, dan dia melangkah keluar dalam satu langkah. Di palu raksasa di telapak tangannya, cahaya suci dilepaskan, dan kaisar turun di tengah serbuan yang kejam, dan dia dikelilingi oleh aturan suci yang tebal. Setiap hukum master suci sangat tebal, berubah menjadi naga, mengaum dan melonjak, terjerat pada palu raksasa, dan dihancurkan dengan panik. Qin Chen menyaksikan pria kekar itu sekali lagi menembak dan berusaha membunuhnya. Dia tidak bisa menahan senyum dingin, tetapi dia tidak berhenti sama sekali. Asal-usul langit dan bumi jauh dan tak terbatas, dan arti sebenarnya dari Tao, menciptakan keabadian. Teriak Qin Chen komat kamit baca mantra dan mengambil langkah maju, lalu peradaban asal tak terbatas muncul di belakangnya. Dalam peradaban itu, lahirlah hukum yang tak terhitung jumlahnya yang mengandung arti sebenarnya dari Dao Agung. Kekuatan hukum yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya berubah menjadi kerajaan Tuhan yang sangat besar, menutupi 4 belantara. Bahkan seluruh lembah harus diselimuti olehnya. Di satu sisi, Qin Chen juga mendesak origin Godfish, dan di sisi lain mendesak aura pembunuhan tanpa akhir, mengembangkan kekuatan ruang, dan mendesak tubuh kuno ke tingkat ekstrim. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya bekerja sama satu sama lain, bertabrakan, dan meninju secara langsung, menghancurkan semua cahaya hukum pada palu raksasa. Daar, suasana membunuh yang menakutkan melanda, dan suasana ini, seolah mengabaikan jarak kehampaan, langsung mengalir ke tubuh pria kekar itu. "Anjir, kekuatan supranatural macam apa ini?" ucap pria kekar itu berteriak marah, seteguk darah menyembur keluar dari hidungnya. "Warhammer abadi," ucap pria kekar itu berteriak lagi, memuntahkan seteguk darah, dan matanya tajam. Pria kekar ini berusaha mati-matian, kekuatannya meroket lagi dalam sekejap. Namun, kekuatan Qin Chen saat ini telah mencapai titik tertinggi, dan dia tidak takut dengan serangan apapun. Di atas palu perang, cahaya perkasa bermekaran. Meskipun lapisan menembus kekosongan dapat merobek hukum guru suci tahap akhir, di bawah tubuh konyol Qin Chen dan tubuh ilahi cahaya bulan, itu tidak ada gunanya. Saat Qin Chen melangkah maju, aura pedang yang menakutkan tiba-tiba muncul di tubuhnya, aura pedang abadi, warisan menakutkan dari Tuan Sekte Pedang Surgawi, yang dipotong dengan kuat. Aura pedang yang mencapai langit berubah menjadi kekuatan abadi. Pedang itu jatuh, dan kekosongan itu langsung terkoyak. Cahaya abadi pada palu perang terbelah, dan puing-puing beterbangan. Pada saat berikutnya, semua orang melihat bahwa pria kekar itu terbang karena malu, dan di dadanya, tanda pedang dengan tulang yang dalam muncul. Pada bekas pedang, darah menetes, dan hukum terus mengalir ke dalamnya. Orang-orang dari kelompok Void Bandit semuanya terpana. Qin Chen terlalu kuat. Meskipun mereka terkejut ketika Qin Chen menangkap Patua Huang Yun, mereka tidak merasa banyak, karena Patua Huang Yun tidak tinggal di antara Void Bandit. Dia selalu berada di luar, dan pria kekar ini adalah tuan kedua mereka, adalah salah satu master top di geng bandit Void mereka, dan master guru suci tahap akhir veteran. Tapi sekarang, tuan kedua mereka terluka parah oleh lawan, membuat jantung semua orang berdebar kencang. "Tuan kedua, apakah kamu baik-baik saja?" teriak semua Void Bandit berkata dengan ekspresi terkejut. "Sialan, nak, bahkan jika aku mati berkelahi denganmu kali ini, kursi ini akan memberitahumu betapa buruknya bandit Voidku." Teriak pria kekar ini memiliki mata yang tajam, dan gelombang Shen Yuan yang menakutkan tiba-tiba menyapu tubuhnya.
Dia menyemburkan seteguk darah lagi dan hendak menerkam Qin Chen. Qin Chen mencibir. Saat dia akan melakukannya lagi, alisnya tiba-tiba berkerut, dan kemudian dia melihat kepulan darah menyelimuti pria kekar itu. Segera setelah itu, kabut darah bergoyang dan menghilang langsung ke titik itu, berubah menjadi cahaya pelangi. Menuju bagian dalam lembah, dengan cepat melarikan diri ke arah yang berlawanan. Qin Chen tertegun ketika melihatnya, dan untuk sesaat benar-benar terpana. Dia tidak menyangka pria kekar ini berteriak begitu keras. Dia benar-benar tidak akan membuat Qin Chen merasa lebih baik bahkan jika dia mati, dan dia ingin bertarung dengannya dan berakhir bersamanya, tetapi pada akhirnya, itu hanya untuk melarikan diri. Sungguh pria tua yang licik, ucap Qin Chen diam-diam berkata, matanya penuh penghinaan, dan pada saat yang sama memadatkan kekuatan ruang di tangannya, membanting ke dalam kehampaan, dan berteriak, bangun. Dalam sekejap, semburan cahaya yang mengerikan melonjak di lembah, dan lelaki kekar itu tiba-tiba berhenti di lembah. Pria kekar itu memandangi formasi di atas kepalanya dengan ketakutan. Kapan lawan mengatur formasi di sini? Di sisi lain, bandit Void lainnya melihat pemandangan ini, dan hati mereka dingin. Bahkan bos kedua mereka siap melarikan diri, mana ada kekuatan bawahan mereka untuk melawan Qin Chen. Banyak orang terlihat sedih dan marah. Semua orang buru-buru mundur dari lingkaran pertempuran dan terbang dengan gila-gilaan menuju kilatan jauh di dalam lembah. Mereka berpikir seperti pria kekar, karena mereka tidak dapat melarikan diri dari Qin Chen. Mereka hanya dapat mengandalkan kekuatan formasi ruang angkasa. Tanpa diduga, Qin Chen tidak bermaksud menghentikannya sama sekali, tetapi berdiri di udara dengan ekspresi tenang, menyaksikan mereka melarikan diri. Hanya senyuman lucu di sudut mulutnya yang membuat pria kekar dan yang lainnya itu waspada. Hanya saja saat ini, mereka tidak memiliki pikiran lain, tetapi bergegas ke dalam kabut jauh di dalam lembah, dan segera mendesak formasi di dalamnya, ingin pergi dari sini. Dalam kepanikan dan kecemasan banyak Void Bandit, Space Array yang seharusnya segera beroperasi, seperti benda mati, tanpa mengeluarkan suara, tidak menghantar semua orang. Apa masalahnya? Kata pria kekar itu bertanya dengan wajah yang dalam. Biarkan aku mencoba. Saat dia berbicara, wajahnya pucat, dia buru-buru maju selangkah, secara pribadi mendesak formasi. Namun hasilnya tetap sama, lingkaran sihir luar angkasa ini sepertinya sudah kehilangan keefektifannya dan tidak berfungsi sama sekali. Sesosok tiba-tiba muncul dari kabut, dengan tawa aneh di mulutnya, dan langkah demi langkah berjalan masuk. Itu adalah Qin Chen. Jangan coba-coba, formasi besarmu telah dihancurkan oleh Ben Sao. Jika tidak, bagaimana mungkin aku bisa memberimu kesempatan untuk pergi? Kata Qin Chen membuka mulutnya dengan mencibir, meremas tangannya, dan tiba-tiba cahaya yang menakutkan muncul. Formasi besar dalam kabut berubah menjadi formasi serangan pada waktu yang tidak diketahui, dan dengan ganas membombardir kelompok bandit Void itu. Tiba-tiba, raungan yang mengguncang langit bergema, dan seluruh lembah akhirnya tidak dapat menahan kekuatan ini, dan celah yang tak terhitung jumlahnya terbuka. Pada saat ini, wajah Qin Chen tiba-tiba berubah sedikit, karena dari celah yang retak, rasa dingin yang mengerikan melanda di sini, dan celah seperti saluran dunia yang gelap muncul di sini, dan keluar darinya energi sihir hitam. Energi iblis. Bagaimana bisa ada energi iblis di sini? Fikir Qin Chen tiba-tiba berubah. Tidak hanya wajah Qin Chen yang berubah, tetapi pria kekar dan yang lainnya juga terkejut, tampaknya terkejut dengan kemunculan energi iblis yang tiba-tiba. Energi jahat ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan para bandit Void ini. Qin Chen mengerti dalam sekejap. Jika pria kekar ini dan yang lainnya sudah lama mengetahui bahwa ada energi iblis di sini, itu tidak akan menjadi pertunjukan seperti itu. Dan Qin Chen sendiri telah menguasai jalan klan iblis abis, dan energi iblis ini sangat tak tertandingi. Itu murni, bahkan lebih murni dari energi jahat dari tanah iblis di tanah ujian surgawi. Begitu energi jahat ini muncul,
itu langsung menyelimuti pria kekar itu dan yang lainnya dalam formasi. Void Bandit ketakutan dan ingin melarikan diri dari erosi energi iblis, tetapi mereka semua terjebak dalam formasi ini, dan energi iblis ini sepertinya ada di mana-mana, menyusup ke mereka satu demi satu. Tiba-tiba para bandit ini merasakan sakit yang luar biasa. Pada saat ini, mereka tidak mengerti bahwa formasi di samping mereka ini telah dikendalikan oleh Qin Chen. Pria kekar memiliki basis kultivasi yang kuat, tetapi dia tidak memiliki banyak pengaruh di bawah energi jahat. Dia memandang Qin Chen dengan dingin dan berkata dengan dingin, "Tuan Chen King, ini adalah akhir dari masalah ini. Jika Anda ingin membunuh, Anda harus menghancurkannya. Apa artinya menjebak kita di sini? Akan ada pertempuran." Kata dia masih agak kekar, dan dia tidak berencana membuka mulut untuk memohon belas kasihan ketika menghadapi situasi putus asa, tetapi dia ingin bertarung. Tetapi meskipun dia berpikir demikian, para bandit Void lainnya mungkin tidak berpikir demikian, karena mereka telah patah hati oleh pria kekar yang melarikan diri sendirian. Mendengar apa yang dikatakan pria kekar itu, ekspresi beberapa bandit Void mau tidak mau berkedip. Salah satu dari mereka mengertakkan gigi dan segera melangkah maju, menatap Qin Chen dengan ekspresi senang, dan memohon dengan cemas, "Pil Chen King, aku menunggu sebelumnya. Saya tidak memiliki mata dan telah menyinggung alchemy Chenxing, dan saya juga meminta Master Alchemy Chenxing untuk tidak membunuh saya. Sekarang saya sudah bertobat, dan saya pasti akan mengubah kesalahan saya di masa depan dan mengikuti alchemy Chenxing." Qin Chen mengangkat alisnya, menampilkan tatapan tertarik. "Kamu mencari kematian?" kata pria kekar itu langsung menyerang jantungnya. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan amarahnya, dan dengan bunyi gedebuk, backhandnya ditampar ke arah bandit Void bawahannya itu. Void bandit ini sepertinya telah mengantisipasi adegan ini sejak lama, dan perawakannya mundur dengan penuh semangat. Pada saat yang sama, beberapa bandit di sekitarnya melakukan tembakan keras satu persatu, tiba-tiba menghentikan serangan pria kekar ini dalam sekejap. Pria kekar itu memerah karena marah dan dengan tegas berteriak, "Kalian para tikus yang rakus akan hidup dan takut mati." Bandit Void terkemuka mencibir, "Tuan kedua, sebelumnya, siapa sebenarnya yang pertama kali melarikan diri? Itu adalah Anda orang tua, karena Anda telah meninggalkan kami. Lebih kami mengikuti tuan muda ini dan memiliki masa depan yang cerah. Master Alkimia Chenxing memiliki hati yang baik, dan mungkin tidak mustahil untuk membunuhmu." Kata para bandit ini. "Bagus," ucap Qin Chen tersenyum sedikit, memandang ke arah bandit Void dengan persetujuan, dan berkata, "Seseorang yang mengetahui urusan saat ini adalah seorang yang brilian, tidak buruk, tidak buruk." Bandit itu dengan cepat menoleh, memasang ekspresi menyanjung dan menyanjung, membungkuk sedikit, dan berkata dengan senyum tersanjung, "Pil Chen King memujinya." Qin Chen berkata lagi, "Tapi aku sangat membenci orang yang rakus akan hidup dan takut mati." Wajah Qin Chen tiba-tiba menjadi dingin. Senyum bandit Void itu tiba-tiba menegang di wajahnya. "Oke, tidak ada lagi omong Void." Saat dia berbicara, ekspresi Qin Chen berangsur-angsur menjadi dingin. Wajah kelompok bandit Void ini berubah drastis, mereka secara naluriah ingin melawan, tetapi mereka terkejut menemukan bahwa ruang di sekitarnya telah membeku pada suatu waktu, dan mereka diselimuti oleh semburan cahaya yang dikombinasikan dengan kekuatan ruang. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak bisa bergerak. Tidak hanya itu, kekuatan di dalam tubuh juga mandek, dan meridian tidak bisa diaktifkan sama sekali. Apakah ini kekuatan supranatural ruang? Tidak heran kalau senior Huang Yun tidak bisa lepas dari cengkeraman orang ini sebelumnya. Wajah kelompok bandit Void ini berwarna abu-abu sesaat, menyaksikan telapak tangan Qin Chen bergerak maju, dan nafas kematian menerkam wajahnya. Bandit Void terkemuka bahkan lebih ngeri, "Tuan Alkimia Chen King, jangan bunuh kami."
Guru Agung dan Guru Ketiga mengirim kami ke sini. Selama Anda tidak membunuh kami akan memberitahu Anda keberadaan Guru Besar dan Tuan Ketiga. Untuk bertahan hidup, para bandit Void ini menjadi gila. Tidak perlu bunuh kamu dulu. Tuan muda ini juga bisa mencari jiwamu dan mengetahui semua yang kamu ketahui. Jawab Qin Chen tersenyum dingin, menekan tangannya yang besar, dan tiba-tiba, bandit Void ini terkoyak di bawah batasan ruang Qin Chen, dan segera mati. Qin Chen meraihnya dengan tangan besar, dan kekuatan asli dari bandit Void ini langsung disimpan oleh Qin Chen dan dimasukkan ke dalam cakram giok keberuntungan semesta. Sekarang hanya kamu yang tersisa. Qin Chen mencibir, dan meraih serta memotret pria kekar itu dengan tangan besarnya. Ingin menangkapku, bermimpi, bahkan jika aku mati, aku tidak akan ditangkap olehmu. Kata pria kekar itu meraung, membiarkannya ditangkap seperti orang tua Huang Yun, mengetahui hidup atau mati, akan lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Ketika suara itu jatuh, gelombang kuat Saint Yuan tiba-tiba melonjak di tubuhnya, yang sebenarnya merupakan cara membakar asal dan ingin mati bersama. Ekspresi Raja Pedang Musifeng dan Yu Qiansu berubah dan mereka melangkah maju. Pria kekar ini adalah guru suci yang terlambat. Jika dia meledakkan dirinya sendiri, kekuatan ledakan yang ditimbulkan akan hancur. Tidak peduli seberapa kuat basis kultivasi mereka pasti akan terluka parah. Tenang, orang ini ingin meledakkan dirinya sendiri. Di depan pemuda ini, dia bahkan tidak bisa meledakkan dirinya sendiri. Mata Qin Chen tenang, bagaimana mungkin dia tidak melihat apa yang ingin dilakukan orang ini. Dengan satu tangan, sebuah istana besar muncul di antara langit dan bumi dalam sekejap. Itu adalah istana Zixiaodou. Zixiaodou Liao Gong memancarkan aura yang luar biasa, dan meremas pria kekar itu. Qin Chen hari ini bukanlah orang bijak surgawi kecil. Dia telah menguasai sebagian dari kekuatan Zixiaodou Li Gong, dan langsung menekan fluktuasi Yuan Suci yang mengejutkan yang meletus dari pria kekar itu. Pria kekar ini menunjukkan ekspresi marah di matanya, dan berkata dengan takjub, harta yang mulia Sun. Tidak, ini Zixiaodou Li Gong, apakah kamu Qin Chen? Chen King, Qin Chen, Tianjiao dari alam surga timur itu. Mustahil, ucap pria kekar ini. Hanya saja pria kekar ini tidak bisa memprediksi bahwa alkemis di Wudanpu di depannya sebenarnya adalah pemilik istana Zixiaodou Sui. Bukankah itu berarti benda ini diperoleh oleh Tianjiao Qin Chen dari alam surga timur? Dalam keadaan normal, pria kekar ini tidak mungkin menghubungkan Qin Chen dengan orang di depannya. Paling-paling dia menebak apakah harta Qin Chen diambil oleh orang ini. Itu bisa dikaitkan dengan nama orang di depannya, alkemis Chen King. Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu? Qin Chen tersenyum tipis, seperti yang dikatakan Qin Chen, melangkah ke kedalaman lembah. Zixiao memimpin kekuatan menakutkan di istana untuk melonjak, terus-menerus menekan dengan gila-gilaan. Sialan! Menurutmu apakah harta karun yang mulia Sun mampu menekanku? Anda bahkan bukan almarhum Saint Lord. Bagaimana Anda bisa menampilkan kekuatan sebenarnya dari harta karun yang mulia Sun? Warhammer abadi, hancurkan untukku. Teriak pria kekar itu meraung dan menarikan palu di tangannya, menggedor, tiba-tiba seperti dewa kemarahan, pria kekar ini berubah menjadi tubuh yang agung, menabrak Zixiaodou Li Gong, untuk mematahkan penindasan Zixiaodou Li Gong. Qin Chen mengerutkan kening. Dia tidak menyangka pria kekar itu tidak akan menyerah, dan dia tidak punya waktu untuk menjeratnya. Qin Chen melangkah ke formasi di mana kabut itu berada, dan berjalan ke area yang diselimuti oleh energi jahat. Pada saat yang sama, di tubuh Qin Chen, tentakel hitam yang tak terhitung jumlahnya tersapu, dan langsung melewatinya. Menembus ke dalam tubuh pria kekar itu. Apa ini? Gumam pria kekar itu terkejut dan buru-buru membanting palunya, tetapi Qin Chen langsung mengangkat tangannya, dan kekuatan magis langit dan bumi digunakan sekali lagi untuk segera membekukan sosok pria kekar itu, dan dia mendengar suara kepulan. Kemudian,
Tentakel 10.000 pohon iblis dunia menembus pria kekar ini dalam sekejap. Dia dikelilingi oleh pohon iblis dari 10.000 dunia. Shen Yuan pada pria kekar ini, seperti bola yang tertusuk, merosot ribuan mil jauhnya. Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, dia memasukkan pria kekar itu ke dalam cakram giok keberuntungan. Raja Pedang Mu Zifeng dan Yu Qiansu melangkah maju, baru saja akan berbicara. Pada saat ini, perubahan abnormal muncul. Bumi berdengung tanpa peringatan, bergetar hebat, dan setelah beberapa tarikan napas, terdengar bunyi klik dari semua sisi, suaranya memekakkan telinga, seolah-olah akhir zaman akan tiba. Ekspresi Qin Chen berubah, dan pikiran ilahinya dilepaskan. Setelah dia menyadari perubahan di sekelilingnya, dia bahkan menyingkirkan istana Zixiao dan berteriak, "Pergilah dari lembah dulu." Mereka bertiga berkedip, menghilang ke dalam lembah dan muncul di luar lembah. Saat berikutnya, lembah ini dengan radius ribuan mil bergelombang keras, seolah-olah ada sesuatu yang menimbulkan masalah di tanah. Dengan pasang surut yang ganas ini, serangkaian jurang bergigi taring tiba-tiba muncul di bidang penglihatan. Ini tidak ada habisnya, dan tidak tahu seberapa jauh itu membentang. Ada retakan yang tak terhitung jumlahnya di lembah, dan dari retakan itu, semburan nafas gelap terisi. Sebuah lorong memenuhi seluruh lembah dan muncul di depan Qin Chen. Setelah bagian itu, seolah-olah bersama dengan dunia yang sangat dingin, energi iblis yang menakutkan terus menembus darinya, berguling di lembah ini, dan terus meluas. "Tuan, apa-apaan ini?" kata Mu Zifeng mengerutkan kening. "Itu seharusnya terowongan alam iblis tertentu," kata Qin Chen, tiba-tiba melambaikan tangannya, dan dalam sekejap, Qin Mo, Ling Yuan, dan Tu Moyu muncul di depan Qin Chen. "Sang penyelenggara," ucap Ling Yuan dan Tu Moyu memberi hormat segera. "Kalian berdua, lihat apa ini," kata Qin Chen menunjuk ke jalur energi iblis di depannya, dan pada saat yang sama, dia sedikit ketakutan, karena dia merasa bahwa begitu Mo Qin muncul di dekat lembah ini, Qin Mo memiliki sesuatu untuk ditembus. Kekuatan dalam tubuh hampir tidak bisa ditekan. Karena kekuatan tubuh terlalu kuat, dan Qin Mo telah memperbaiki rantai di disk giok keberuntungan semesta begitu lama, menyerap begitu banyak kekuatan, dan telah lama mencapai batas yang tidak dapat ditekan, sedangkan Ling Yuan dan Tu Moyu melihat lorong gelap gulita di depan, terkejut, dan berkata, "Tuan, ini adalah jalan menuju alam iblis." Qin Chen terkejut. Bukankah ini berarti bahwa jalur alam iblis mengarah ke alam iblis? Bisakah penguasa dunia iblis langsung pergi ke laut pasang surut melalui saluran ini? "Apakah kamu tahu, kemana arah jalur alam iblis ini?" Qin Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Ling Yuan dan Tu Moyu saling melirik, mereka merasakan sejenak, dan menggelengkan kepala dan berkata, "Tuan, tidak ada yang bisa dilihat saat ini, karena dunia iblis ini terlalu luas, tetapi menilai dari konsentrasi energi iblis melarikan diri dari saluran energi iblis ini, jalan menuju alam iblis seharusnya tidak mengarah ke tepi alam iblis, tetapi area iblis tertentu di dekat area inti. Di alam iblis, ada tempat inti. Semakin dekat ke tempat inti, semakin kuat energi iblisnya. Tempat paling inti secara alami adalah wilayah ras iblis abis. Dan level selanjutnya adalah wilayah ras iblis teratas seperti Tu Moyu dan Ling Yuan. Semakin jauh, semakin rendah level iblis. Seluruh wilayah iblis sangat luas, jadi energi iblis terbagi menjadi banyak tingkatan. Tetapi pada saat ini, berdasarkan konsentrasi energi iblis saat ini, itu jelas berada di urutan kedua dari tanah iblis tidak jauh dari dua ras mereka, setidaknya di level baris ketiga atau keempat. Ini sudah menjadi tanah iblis yang menakutkan. Namun, mengapa ada bagian iblis yang tiba-tiba muncul di sini? Meskipun ada saluran ras iblis di sini, Qin Mo dan yang lainnya dapat memasuki alam iblis untuk pertama kalinya untuk menerobos. Tetapi itu juga berarti bahwa kemungkinan besar akan ada master ras iblis yang masuk ke sini melalui saluran,
jika mereka memasuki gelombang kehampaan melalui alam rahasia laut ini, bukankah itu akan mengancam orang-orang dari beberapa alam surga? Yang membuat Qin Chen semakin bingung adalah kemunculan Demon Rest area ini. Saluran alam iblis berbeda dari yang lain. Itu tidak muncul secepat itu. Jika seseorang ingin membuka saluran seperti itu, bahkan master dari kelas iblis tidak mungkin melakukannya. Pikir Qin Chen jadi bingung. Pada saat ini, ada kilatan di samping Qin Chen. Su Xiaoxiao muncul di samping Qin Chen, menatap lorong alam iblis di depannya, mengungkapkan ekspresi keraguan. Su Xiaoxiao, apa yang kamu temukan? Kata Qin Chen menoleh. Jalur alam iblis ini sangat mirip dengan jalur alam iblis yang pernah kulihat sebelumnya di dekat dunia rahasia ini. Apakah ada hubungan antara keduanya? Su Xiaoxiao mengerutkan kening. Hah, ini sangat mirip dengan terowongan alam iblis yang Anda lihat sebelumnya. Apakah Anda yakin? Kata Qin Chen. Saya cukup yakin. Peri rubah berekor 9 saya sangat sensitif terhadap nafas. Ya, jika tebakan saya benar, kemungkinan besar pembukaan dunia rahasia ini telah menyebabkan bagian dari dunia itu dipindahkan ke dunia rahasia ini. Jika itu masalahnya, wajah Su Xiaoxiao tiba-tiba menjadi sulit untuk dilihat. Apa yang kamu pikirkan? Tanya Qin Chen.